Selamat siang. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021. Dari Tugu Semper kita akan menayangkan siaran langsung Jam Istirahat. Lagu ini saya beri judul Pendeta Bertobat. Sesungguhnya kau tak mengenal Tuhan, terlihat dari isi khotbahmu. Setiap kali kau berkhotbah, sesungguhnya kau hanya mencari nafkah, menjadi pembicara gereja, membuat semua tertawa. Celakalah orang sepertimu, menjual nama Tuhan. Suatu saat nanti Yesus berterus terang, enyahlah daripadaku membuat kejahatan. Berhentilah, masih ada waktu. Belajarlah sungguh-sungguh, bertumbuh dalam firman dan menjadi teladan. Segala kebutuhan urusan Tuhan. Saudara sekalian, saya tidak mengerti beberapa hari ini pikiran-pikiran seperti ini mengalir deras dari otak saya ya. Sehingga tercipta lagu-lagu yang memang syairnya itu tidak pernah terfikirkan oleh saya selama ini dalam membuat lagu-lagu ya. Tapi inilah gerakan hati saya, dan saya mengatakan apapun yang saya tulis sehingga menjadi syair lagu ini tidak memojokkan siapapun, tidak menyalahkan siapapun. Ini koreksi buat saya supaya saya tidak terjebak dalam syair-syair lagu yang saya buat ini ya. Sesungguhnya kau tak mengenal Tuhan, terlihat dari isi khotbahmu. Setiap kali kau berkhotbah, sesungguhnya kau hanya mencari nafkah, menjadi pembicara gereja, membuat semua tertawa. Celakalah orang sepertimu, menjual nama Tuhan. Suatu saat nanti Yesus berterus terang, enyahlah daripadaku membuat kejahatan. Berhentilah, masih ada waktu. Belajarlah sungguh-sungguh, bertumbuh dalam firman dan menjadi teladan. Segala kebutuhan urusan
Sang Tuhan. Saya baru menyaksikan sebuah video seorang pendeta di Afrika Selatan yang katanya sangat kaya, Art Lukau ya, kalau saya tidak salah namanya. Bagaimana dia begitu sangat kaya ya. Saya tidak irilah akan kekayaannya. Saya sudah terbiasa menjadi orang miskin, pas-pasan begitu ya. Jadi saya bersyukur juga kalau dia kaya, tapi dengan cara yang benar lah, kira-kira begitu ya. Popularitasnya begitu hebat dan sangat luar biasa di Afrika Selatan karena ya begitu banyak mujizat-mujizat dalam setiap kebaktiannya ya. Nah, suatu kali dalam sebuah kebaktian, di video itu ada bagaimana pendeta Art Lukau ini membangkitkan orang mati. Dan semua jemaat itu menangis, bersorak-sorai. Tahu sendiri dong bagaimana saudara-saudara kita dari Afrika, ekspresifnya mereka, wow, sangat luar biasa. Tetapi setelah peristiwa itu terblow up ke media, akhirnya pendeta Art Lukau ini mendapatkan tuntutan-tuntutan dari 3 rumah duka yang merasa tidak pernah melayani jenazah yang dibangkitkan oleh pendeta Art Lukau itu dari kematian. Menurut pengakuan 3 rumah duka itu ada seorang, rumah duka yang pertama seorang dihubungi, rumah duka yang pertama itu dihubungi oleh seseorang. Dia minta petinya. Lalu rumah duka yang lain dihubungi seseorang, dia minta stikernya, dan yang satunya mobilnya. Dan mereka merasa tidak pernah melayani jenazah itu. Nah, sehingga kasus ini melebar. Nah, saudara, teman-teman sepelayanan di Indonesia, kita harus melihat segala sesuatu dengan nurani ya, dengan akal ya. Tidak boleh kita melihat dengan iman. Karena pemahaman iman kita pun menurut saya kurang tepat ya. Iman itu bukan mengharapkan sesuatu yang tidak kita miliki, lalu dengan beriman kita mendapatkan, tidak. Kata iman itu pisteuo, itu artinya menyerahkan diri kita kepada objek yang kita percaya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus, arti iman bukan mengharapkan sesuatu yang tidak kita miliki kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus beri, itu bukan iman. Arti iman, pisteuo, itu adalah menyerahkan diri kita kepada objek yang kita percaya. Kita ini semua sudah mewarisi dosa warisan Adam, gagal mencapai rupa yang dikehendaki oleh Allah ketika Allah menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kita gagal mencapai rupa. Kita gagal mencapai kehendak Allah Bapa. Kita ini udah rusak. Dan kita tidak akan bisa kembali ke rumah Bapa yang tidak diwariskan oleh Adam itu. Kita tidak bisa kembali kalau kita tidak berubah. Berubah itu bukan perkara yang mudah. Apalagi kita sudah mengecap rasa dunia ini. Itu bukan hal yang mudah, saudara-saudara sekalian. Nah, itulah sebabnya kalau kita beriman, artinya kita serahkan diri kita kepada objek yang kita percaya. Siapa yang kita percaya yang bisa membawa kita ke surga? Yesus. Bagaimana yang dikehendaki Yesus supaya kita bisa dibawa ke surga? Ikuti jejaknya, ikuti teladannya. Bukan dengan iman, asal percaya. Iman. Ini pemahaman yang tidak tepat. Baiklah kita meredefinisi ulang segala sesuatu yang sudah kita dengar supaya kita tidak salah kaprah dalam mengikut Tuhan Yesus. Ya, saya berharap tidak ada pembicara-pembicara gereja di Indonesia, apalagi Jakarta, seperti syair lagu yang saya tulis ini, menjadi pembicara itu hanya sekedar mencari nafkah. Menjadi pembicara itu menjual nama Tuhan, menjual kuasa Tuhan. Saya berharap itu tidak ada. Supaya saya tidak terkesan menghakimi. Tapi kalau ada sebaiknya bertobat, mumpung masih ada waktu. Ya. Jadi pembicara di gereja itu tidak mudah.
Kita harus paham apa rancangan Allah sejak semula. Dia menciptakan manusia. Dan mengapa manusia itu gagal mencapai rancangan itu? Apa yang dikerjakan oleh Allah untuk menebus anak cucu Adam yang sudah berdosa itu? Dan itulah konsentrasi khotbah kita di mimbar. Nah, ada orang yang berkata kepada saya, dia bilang, "Pak, kalau orang-orang baru, enggak apa-apalah kita ajarkan mujizat. Nanti lama-lama dia akan kita bawa ke sini." Itu kesalahan menurut saya. Menurut saya loh ya. Jemaat itu seperti apa yang kita ajarkan? Seperti kami di Gereja Suara Kebenaran Injil. Kami ini seperti apa yang diajarkan oleh gembala kami, ketua sinode kami. Jadi jemaat itu seperti apa pendetanya, seperti itulah dia. Jadi tidak tepat kalau ada orang yang berkata, "Orang baru, Pak, nggak apa-apa kita ajar begini." Menurut saya tidak. Justru dia masih baru, kita ajarkan kebenaran yang benar-benar benar. Kita ajarkan teladan hidup Tuhan Yesus. Dia harus berproses dalam sisa waktu hidupnya menjadi seperti Yesus. Bukan seperti Daud, bukan seperti Yusuf, bukan seperti Yabes, tapi seperti Yesus. Orang-orang perjanjian lama sudah menyelesaikan tugas mereka dalam mengiring Tuhan. Apa itu? Melahirkan juru selamat, Adam kedua, Yesus Kristus. Itu sudah selesai. Yesus Kristus sudah menyelesaikan semua tugasnya, menebus dosa warisan Adam, dan dia sudah kembali. Tugas Kristen bukan lagi melahirkan Yesus Kristus. Justru tugas Kristen itu mempercepat kedatangannya kembali untuk menghakimi dunia ini, supaya kita dibawa pulang. Jadi walaupun jemaat baru, kalau memang pendetanya, pengajarnya punya konsep kebenaran, dia tidak akan berpikir dari bawah. Justru yang saya sanksikan adalah sang pengajar itu yang tidak memahami kebenaran. Sang pengajar itu yang pemahamannya mengiring Tuhan hanya saat itu. Allah itu baik, dia meluputkan, dia melepaskan, dia menyembuhkan. Kalau dulu dia berbuat mujizat, maka percayalah, haleluya, sekarang dia juga bisa membuat mujizat. Jangan-jangan pemahamannya hanya seperti itu. Atau yang kedua, dia punya target pribadi menjadi seorang hamba Tuhan. Yaitu apa? Mendapatkan sesuatu. Take something for himself. Bukan melayani untuk Tuhan. Saya mengakui, saya bisa tiba sampai pada hari ini bukan perkara yang mudah. Karena saya sudah merasakan nikmatnya menjadi pembicara motivasi, nikmatnya berbicara, menawarkan kuasa Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia, di mana di era sekarang itu dipandang lumrah, dan memang seperti itulah. Saya menikmati. Tetapi lewat sebuah perenungan, pembelajaran dari seorang guru yang menurut saya luar biasa, saya bergumul dan batin ini bergejolak. Ini sih benar sekali ajarannya, tapi mungkinkah aku bisa melakukannya? Ada satu sisi yang saya sesalkan. Mengapa saya mengenal ajaran ini? Karena ajaran ini menuntut dilakukan. Ajaran ini menuntut perubahan hidup. Saya menyesal mengapa saya mengenal ajaran ini. Sehingga saya tidak bisa seperti dulu lagi menikmati sesuatu yang bisa saya nikmati. Tapi di sisi lain, ada rasa syukur yang lebih besar daripada penyesalan itu. Apa itu? Saya tahu apa yang saya perjuangkan. Saya tahu untuk apa saya berkhotbah. Dan saya tahu risiko apa yang saya akan hadapi kalau konsentrasi saya berkhotbah mengajarkan kebenaran. Bukan menyelesaikan masalah-masalah orang. Bukan mencari nafkah. Bukan mencari kebutuhan. Saya tahu risiko ini ada. Tapi saya berharap, karena memang gereja itu harus seperti itu. Jangan menjadi kata banal. Banal itu artinya tidak sadar diri, tidak sadar hakikatnya. Seperti ikan ya. Ikan itu hakikatnya basah. Harus dalam air. Kalau dia tidak basah,
tidak di dalam air, dia pasti mati. Nah, jangan sampai kita menjadi pembicara, menjadi pendeta, kita banal. Kita tidak sadar hakikat kita itu apa. Mengajarkan kebenaran, menjadi teladan, mengikuti jejak Tuhan Yesus. Di luar ini, kita banal. Banal. B-A-N-N-A-L. Jangan sampai kita seperti itu. Setelah saya mendengarkan kata banal ya, dari seorang sahabat saya, Profesor Dr. Frankie Chong, saya kaget. Banal itu bang, artinya nggak sadar hakikatnya. Dia memberikan sebuah contoh, ikan itu hakikatnya harus basah dalam air. Kalau di luar air dia pasti mati. Nah kita ini, jangan-jangan kita ini banal. Kita sudah di luar Tuhan. Kita tidak mengajarkan kebenaran Tuhan. Sebetulnya kita ini sudah mati. Karena kita menyangkali hakikat kita sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Kita sudah banal. Nah sebelum kita benar-benar mati, ada kesempatan bagi kita untuk berubah. Jangan lagi mengikuti gaya hidup euforia seorang hamba Tuhan, pembicara-pembicara luar negeri yang faktanya tidak benar, berdusta, berbohong. Mari kita berubah, mumpung masih ada waktu. Jangan sampai satu saat nanti Yesus memproklamirkan, pada hari kiamat dia memproklamirkan kepada semua orang banyak, aku tidak mengenal engkau, penyalah dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Sesungguhnya kau tak mengenal Tuhan, terlihat dari isi khotbahmu. Setiap kali kau berkhotbah, sesungguhnya kau hanya mencari nafkah, menjadi pembicara gereja, membuat semua tertawa. Celakalah orang sepertimu, penjual nama Tuhan. Suatu saat nanti Yesus berterus terang, penyalah daripadaku, pembuat kejahatan. Berhentilah, masih ada waktu. Belajarlah sungguh-sungguh, bertumbuh dalam firman dan menjadi teladan. Segala kebutuhan urusan Tuhan. Bertumbuh dalam firman dan menjadi teladan. Segala kebutuhan urusan Tuhan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata dan kalimat yang salah, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ini hanya untuk diri saya sebagai bentuk pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Tugu Semper, Jakarta Utara.